Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita pada materi untuk kelas 6, yaitu indahnya nama-nama Allah. Pada pertemuan kedua, mengakui sifat Asmaul Husna Allah. Namun, marilah sebelum dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Untuk materi kali ini yaitu tentang penerapan sifat Asmaul Husna As-Somad. Diterangkan di dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ayat 2 ini menerangkan bahwa Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Tempat kita berdoa, tempat kita memohon. Nah, untuk penerapan Asmaul Husnanya yaitu menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta yang paling utama. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Karena kalau kita meminta kepada selain Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta? Yaitu dengan cara yang lain, yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu berusaha membantu teman di mana saja. Tentunya di sini membantu dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, penerapan Asmaul Husna Al-Qadir. Di dalam surat Yasin ayat 82 diterangkan, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, untuk perilaku penerapannya yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung, tempat kita memohon pertolongan dari segala sesuatu, dari segala yang tidak baik. Itu Allah tempat kita untuk berlindung. Selain itu, kita berlomba-lomba mencari amal baik, bukan berlomba-lomba mencari amal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, selalu husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Bagaimanapun itu keadaan kita harus berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah, karena segala sesuatunya itu sudah menjadi takdir dari Allah untuk manusia. Kemudian yang ketiga, penerapan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, untuk penerapannya yaitu hendaknya kita memulai untuk melakukan amal kebaikan. Janganlah kita menunggu-nunggu waktu, karena nanti kita bisa kehabisan waktu.
Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu untuk penerapan dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kemudian yang terakhir, penerapan Asmaul Husna Al-Baqi, yaitu dengan cara yang pertama, selalu mengagungkan nama Allah dengan kita berzikir kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu, karena itu merupakan ibadah yang wajib bagi kita umat Islam. Yang ketiga, mempersiapkan diri dengan beramal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu tadi penerapan sifat Asmaul Husna Allah yang harus kita teladani di dalam kita hidup, dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, manusia dan juga makhluk yang lain itu tidak memiliki sifat Asmaul Husna seperti Allah. Dan yang memiliki sifat Asmaul Husna ini hanyalah Allah. Karena manusia tidak memiliki Asmaul Husna, itu manusia itu banyak kekurangan dan keterbatasan. Yang pantas memiliki Asmaul Husna hanyalah Allah. Allah itu yang maha sempurna. Kemudian yang ketiga, manusia hanya bisa mengakuinya dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sifat Asmaul Husna Allah ini hanya bisa kita akui dan bisa kita teladani. Kita tidak akan memilikinya, namun kita bisa meneladaninya. Karena yang maha sempurna, yang memiliki Asmaul Husna hanyalah Allah semata. Tidak ada makhluk lain pun yang bisa meniru sifat-sifat Allah. Nah, kiranya hanya sampai di sini untuk materi kita penerapan Asmaul Husna Allah untuk siswa kelas 6. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.